Hai guys, welcome to Bias, Bincang Santai with Us. Balik lagi nih di episode kita kali ini, yaitu episode ketiga. Yeay! Dan balik lagi sama aku. Bagi yang belum tahu aku, kenalin, nama aku Septi yang akan membersamai episode Bias kita pada kesempatan kali ini. Oke, selanjutnya aku mau nyapa para audiens dulu nih, para Bias friend. Kira-kira kabarnya gimana? Soalnya Jogja akhir-akhir ini lagi bener-bener kayak panas banget ya guys, pemanasan global deh kayaknya. Jadi kalian tetap pakai sunscreen kalau keluar dan tetap jaga kesehatan dan yang merah putih. Semoga kalian tetap sehat lah, kayak gitu deh. Terus aku pengen nanya kabar bagi yang kuliah. Pasti kalian pada sibuk banget lah kuliah sekarang ini, karena ini tuh lagi banyak-banyaknya tugas guys, baru awal masuk kan. Jadi pasti banyak tugas kelompok, tugas individu, pokoknya semangat banget. Oke. Sekarang aku pengen nge-spill dikit tentang narasum kita kali ini. Kita sekarang kedatangan narasumber yang super duper cantik banget. Mereka ini para ciwi-ciwi yang tangguh dari BMF Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Oke, kita bakalan bahas topik ya. Kira-kira para Bias friend pada tahu nggak topik apa yang bakal kita bawain pada kesempatan kali ini? Kayaknya kalau nggak aku kasih tahu nggak bakal tahu ya. Jadi topik kita itu adalah learning to learn atau belajar untuk belajar. Oke. Sekarang kita bakalan ke narsum kita hari ini. Pasti pada nggak sabar. Ini dia, halo Kak. Oke, mungkin kalian udah pada penasaran ya. Jadi sekarang mungkin kakak ini bisa langsung kenalan sama kalian semua. Bisa dari kakak Kadep. Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Hanifah Yukartika atau biasa dipanggil Kartika. Saat ini saya sedang kuliah di semester 5 S1 Psikologi Universitas Mercubuana dan Yogyakarta, dan saat ini saya dipercaya sebagai Kepala Departemen Informasi dan Komunikasi Publik. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Kartika. Oke, selanjutnya kita ke narsum yang kedua. Oke, hai semuanya. Perkenalkan, aku Ida Yubelinda. Di sini biasanya aku dipanggil Belinda, Bel atau Bebel biasanya. Nah, aku juga dari Fakultas Psikologi, khususnya dari Universitas Mercubuana Yogyakarta. Di sini aku sebagai anggota dari Divisi Pengembangan Organisasi BMF Psikologi. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Bel. Ini pada sibuk banget ya, pasti apalagi nih kuliah udah semester berapa Kak? Semester 5 ya. Ih, banyak banget prakteknya itu guys. Terus masih jadi bagian dari BMF loh. Coba sekarang apa? Ini Kadep, ini PO. Astagfirullahaladzim, dah super deh. Tadi kan di awal aku udah nyinggung ya tentang tema kita pada hari ini, yaitu learning to learn. Nah, sekarang kita nanya nih ke narsum kita pada hari ini. Kalau menurut kakak itu gimana sih pemahaman mengenai belajar? Dari Kak Kartika ya mungkin. Oke, jadi kalau dari aku pribadi, belajar itu merupakan sebuah kegiatan yang dimana kita dapat memperoleh pengalaman, pengetahuan, wawasan, dan dari situ sebenarnya untuk belajar sendiri kita tidak perlu hanya tidak mendapatkan di bangku kuliah saja, tapi di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa belajar banyak hal seperti itu. Oke, berarti dari sudut pandang Kak Kartika tuh luas banget ya sebenarnya, nggak cuma di bangku kuliah aja loh guys belajar itu, kalian tuh bisa dapat dari mana aja. Sekarang kita beralih ke Kak Bel. Gimana sih pandangan kakak mengenai belajar? Oke, mungkin kalau dari aku pribadi ya, belajar itu tuh kayak sebuah proses dimana dari yang tadi kita nggak tahu menjadi tahu dengan berbagai hal-hal yang kita lakukan yang bermanfaat juga untuk kehidupan kita baik itu sekarang maupun di masa yang akan datang. Mungkin dari aku. Oke, cukup lebih luas lagi ya guys. Jadi ini visinya tuh lebih untuk menuju ke masa depan gitu. Sebenarnya tadi yang untuk dari Kak Kartika juga kayak gitu, cuman dari Kakak Belinda lebih dijelasin lagi. Jadi itu penting banget guys belajar. Jadi kalian tuh jangan bosen-bosen dan jangan sampai gak mau untuk belajar gitu ya. Selanjutnya nih Kak, menurut kakak cara belajar atau proses belajar itu kayak mana sih menurut versi masing-masing? Entah dari versi sebagai Kadep atau versi sebagai PO itu sendiri, gimana Kak? Oke, siapa dulu nih?
silakan dari Kak Kartika ya. Kadep. Dari aku, bagaimana cara proses belajar menurut aku sebagai kadep ya? Utamanya sebagai kadep itu memimpin beberapa divisi, karena divisiku sendiri di Departemen Informasi dan Komunikasi Publik itu ada dua divisi, yang dimana ada Medinfo atau Media dan Informasi dan Humas. Nah, keduanya itu berkaitan langsung dengan eksternal dari BMF ya Kak ya tentunya. Jadi bagaimana cara kita mengatur komunikasi, menjalin komunikasi dengan banyak pihak, dengan kata-kata dan tutur kata yang baik. Mungkin sebelumnya kita nggak pernah terpikirkan bahwa kita bakalan menghubungi dekan, bakalan menghubungi petinggi-petinggi di universitas. Tapi pada dasarnya dengan tanggung jawab yang kita peroleh, yang semuanya yang semuanya percaya sama kita, kenapa kita nggak percaya gitu loh kalau kita tuh sebenarnya bisa seperti itu. Dan dengan memimpin banyak anggota ini, sebetulnya saya pribadi juga agak kesusahan, karena menurut saya ada yang lebih bisa daripada saya gitu. Nah, bagaimana cara saya untuk merangkul anak-anak saya ini itu menjadi sebuah tantangan sendiri. Dan alhamdulillah ini hampir mau selesai periode ya Kak ya. Alhamdulillah anak-anakku masih pada solid semuanya gitu. Oke, semangat ya Kak buat Kak Kartika sebagai kadep dari Inkom. Bisa dengar tadi ya guys, pasti itu sepenting itu belajar tuh. Apalagi kan Kak Kartika ini jadi kadep di Inkom. Nah, di mana tuh yang bersinggungan langsung dengan internal dan eksternal. Nah, jadi tuh belajarnya tuh banyak banget. Entah dari yang interaksi, terus bersosialisasi, itu berarti gimana ya? Cakupannya pasti sangat luas lah ya kan? Pasti kalian juga pengen lah punya relasi dan public speaking yang bagus, dan gimana caranya untuk ngobrol sama orang itu gimana supaya kalian itu nggak kaku untuk bisa ngobrol lah ya. Iya, kita kan makhluk sosial ya Kak ya. Iya, betul Oke. banget. Selanjutnya kita dengar dari pendapatnya Kak Bel sebagai PO. Oke, mungkin aku di sini belajar dari kepanitiaan dulu ya. Karena aku beberapa kali terjun di kepanitiaan, itu tuh dapat banyak sekali pelajaran yang bisa aku dapat untuk belajar lagi lebih lanjut. Kayak misalnya nih, awalnya aku tuh orangnya kayak pemalu, nggak berani ngomong kayak gini, tapi di beberapa kepanitiaan itu bukan suatu keharusan, tapi kayak bagaimana sih aku jadinya bisa belajar lebih untuk mengatasi hal-hal yang aku takuti sebelumnya. Kayak misalnya belajar menjadi MC, belajar menjadi moderator yang baik dan benar. Dan beberapa kali itu memang terkadang mendapatkan bukan kritik yang bikin aku down malahan, tapi kritik itu malah membangun lagi untuk aku belajar bisa lebih baik lagi. Misalnya kayak ada juga aku di kepanitiaan terdapat miskom, itu tuh malah menjadi tantangan buat aku sendiri bagaimana belajar ke depannya supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu juga. Di dalam kepanitiaan juga aku belajar banyak banget lagi juga, teman-teman berdinamika dengan teman-teman sendiri, baik dalam berkomunikasi, berkoordinasi dengan atasanku sendiri. Nah, itu kenapa aku bilang dalam kepanitiaan ini tuh malah mengajarkan aku belajar lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan untuk PO sendiri itu jadinya aku juga mengambil contoh dari beberapa kepanitiaan yang aku ikuti, karena kita tahu mungkin kalau terjun di bagian ini karena ada kesalahan-kesalahan, kita bisa terapkan juga untuk pengembangan organisasi di organisasi yang sedang kita ikuti. Mungkin seperti itu. Oke, lagi-lagi pandangannya Kak Belinda itu lebih terjunnya tuh jauh banget ya pandangannya, dan dari kedua pendapat tuh semuanya sama-sama bener guys. Jadi sepenting itu loh cara kita tuh berdinamika dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain. Nah, jadi kuncinya adalah belajar. Nah, itu dimulai dengan apa? Dimulai dengan diri sendiri, dan kalian ikut kepanitiaan atau organisasi itu bakalan nambah sih pastinya. Jadi jangan ragu-ragu. Iya, nambah banget ya Kak ya. Jadi yang tadinya malu atau nggak tahu apa-apa, takut memulai, itu kalian tuh udah bisa belajar dari situ pastinya. Dan pesan dari aku sih guys, kalian harus pintar-pintar untuk milih pertemanan ya, karena itu berpengaruh banget ya Kak ya. Banget ya. Iya, apalagi di bangku perkuliahan itu benar-benar kayak yang wah banget sih dunianya. Jadi ya gitu deh, pokoknya kalian stay safe aja, stay safe. Kadang kalau kita salah gimana ya, kadang tuh kita kan memiliki circle pertemanan, kalau dia nggak mendukung tuh kita juga nggak bisa berkembang untuk belajar Ya, lagi. betul banget itu Kak. Oke, jadi teman itu juga penting ya guys, tapi jangan juga kalian itu berpikiran bahwa
oh organisasi diikutin cuma karena circle. Oh itu salah guys sebenarnya, karena sebenarnya circle yang benar itu pasti bakalan berdinamika dengan yang benar juga kayak gitu. Jadi jangan memandang sebelah mata hanya karena circle ikut-ikutan, itu jangan ya guys ya, nggak baik banget. Bener kan kak? Bener. Oke, selanjutnya ini kita ke pertanyaan yang selanjutnya ya guys. Mungkin ini lebih agak banyak penjelasan mungkin kak ya, mungkin. Oke, perjalanan belajar menurut kakak itu tuh proses yang paling struggle itu gimana? Atau yang pas kapan atau yang seperti apa sih menurut kakak sendiri? Bisa dari kakak Tika ya. Oke, pembelajaran yang begitu struggle bagi saya selama saya berdinamika di BEM ini, pembelajaran yang paling struggle itu adalah tentang bagaimana kita belajar kedewasaan. Dan kita dihadapkan dengan banyak manusia yang mempunyai banyak pikiran, dan otomatis anak BEM ini sudah wow, sangat pemikirannya tuh sangat kritis banget ya kak ya. Bener. Jadi bahkan apa yang belum saya pikirkan, belum terpikirkan di otak saya tuh, teman-teman tuh udah ngasih ide, dan idenya tuh A, B, C, D sampai Z gitu. Kadang saya juga diberi masukan yang sedikit membingungkan kayak gitu. Dan apa ya, sebagai kadep tentu saja minta saran sama anak-anak. Nah, bagaimana saya harus menyatukan suara dari anak-anak ini yang menjadi tantangan terberat bagi saya gitu, karena nggak semua saran dari dan masukan dari orang lain gitu tuh bisa kami terima gitu loh, kalau memang itu tidak baik untuk divisi dan departemen kita gitu. Dan satu hal yang benar-benar apa ya, terlalu menjadi pengalaman yang berarti banget tentang kedewasaan adalah saat Departemen Inkop, terutama divisi Humas, ngadain proker studi banding teman-teman. Nah, di situ kita banyak banget memperoleh kritikan, masalah, tapi kembali lagi kita nggak pernah menyerah gitu ya, meskipun kita dikejar waktu, dikejar banyak orang, dimarahin banyak orang pula, kita menghadapi orang-orang yang dengan keegoisannya masing-masing, menang sendiri kayak gitu. Dan akhirnya pada tanggal 1 Juli studi banding kita bisa terlaksana. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Cukup agak menakutkan ya kak didengar, bener-bener kayak oke, sebagai kadep gitu ya, banyak banget loh itu tanggung jawabnya, apalagi sebagai pribadi itu kan pasti dia punya masalahnya sendiri, belum lagi menghadapi permasalahan di organisasi dengan orang lain gitu-gitu ya kak, pasti waduh berat guys, berat, tapi beratan rindu sama dia kayaknya. Dan sama satu lagi, pembelajaran terberat bagi saya itu bagaimana cara kita mengatur emosi. Jadi gini, orang kan punya mood masing-masing ya. Kadang nih, kita dipertemukan dengan orang yang moodnya jelek banget, ngelihat dia tuh udah kayak apa ya, bawaannya tuh pengen nonjok aja gitu loh. Dan bagaimana cara kita mengatur emosi kita agar tetap tenang, tetap apa ya, stay cool lah, ya profesional sebagai kita di lingkup BEM itu gitu loh. Jadi harapannya semoga kita dapat apa ya, manage emosi kita lah, ya biar teman-teman juga kalau ketemu kita tuh vibes-nya positif terus kayak gitu. Tuh, ngelola emosi itu emang sepenting itu loh guys bagi kita semua. Tapi kalian jangan salah ya, emosi itu bukan cuma marah, tapi ada perasaan nangis, sedih, bahagia, itu semuanya masuk dalam emosi. Cuman tadi memang kebanyakan kita tuh menghadapi emosi marah gitu, yang negatif ya kak. Jadi susah banget itu. Jadi hanya orang-orang yang tertentu kayaknya yang bisa mengelola emosi dengan baik. Tapi aku harap sih kita semua bakal bisa ya guys untuk mengatur emosi kita dengan baik. Oke, bisa ke Kak Bel-Bel? Oke, mungkin kalau dari aku itu struggle pertama dalam organisasi yang menurutku jadi bahan belajar juga buat aku adalah bagaimana manajemen waktu dengan baik. Jujur sebagai seorang manusia terkadang aku tuh nggak bisa mengatasi dua hal itu dengan baik. Misalnya kayak organisasi dengan perkuliahan, karena kan nggak selamanya di dalam organisasi dan perkuliahan itu tuh selalu seimbang. Pasti akan ada selalu satu hal atau dua hal yang dikorbankan gitu. Untuk itu bagaimana caranya aku terus belajar untuk bisa memanajemen waktu dengan baik supaya tidak keteteran lagi gitu, dengan mungkin aku memprioritaskan suatu hal yang harus memang diprioritaskan, terus tapi aku juga tidak meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawabku lainnya gitu. Terus yang kedua, aku juga setuju banget dengan Kartika tadi bilang, Bukadep tadi bilang agak struggle juga tuh di bagian kita, karena banyak manusia dengan isi kepala yang berbeda-beda, kita harus menyatukan satu solusi misalnya dalam putusan di forum. Kadang tuh kita ngerasa apa yang jadi opini kita tuh benar gitu,
sehingga kita tidak sadar kalau misalnya itu tuh hal yang menurut kita adalah egois sebenarnya. Jadi kita harus belajar lagi bagaimana kita harus bisa menerima masukan dari orang-orang lain terhadap kita, dan juga untuk menentukan suatu solusi untuk mencapai kesepakatan untuk keputusan bersama gitu. Dan juga tadi yang disebut lagi sama ibu kadet kita terkait dengan emosi gitu ya, itu bener banget. Kadang kita tuh sebagai manusia juga gimana ya, kita tidak bisa juga menahan. Misalnya kita lagi kesel nih sama orang itu, terus kita sebut kepanitiaan, ternyata sama orang itu kayak wah mukanya lagi kita lihat gitu kan, kadang kayak malas banget jadinya. Kadang malah ada orang gara-gara nggak bisa profesional, akhirnya dia sudah nggak mau lagi ikut di kepanitiaan, kayak malas-malasan gitu. Itu juga bisa jadi bahan belajar buat kita bagaimana cara kita mengatur emosi kita untuk tetap menjaga profesionalitas kita dalam bekerja di suatu kepanitiaan ataupun organisasi seperti itu. Oke, lagi-lagi guys, musuh terbesar adalah diri sendiri dan emosi itu sendiri. Jadi lagi-lagi aku tekankan, semoga kita semua bisa mengelola emosi dengan baik ya guys ya. Jadi karena tuh dampaknya tuh bukan cuman ke luar tapi ke diri sendiri, bahkan sebenarnya itu tuh malah bumerang untuk diri kita sendiri. Jadi berpositiflah, punya vibes yang positif itu bagus dan penting banget sih untuk kita dan lingkungan sekitar. Oke, benar-benar agak menakutkan ya Kak pembahasan kali ini, karena pembawaannya tuh kita jadi agak nge-spill tentang orang-orang yang sekiranya gampang emosian, gampang tersinggungan. Dan di kepanitiaan tuh kita tuh sebenarnya nggak butuh guys yang seperti itu, karena kan kita berdinamika bersama, jadi kita ya harus bareng-bareng awal dan akhir ya Kak ya. Jadi kayak gitu, komitmen tuh penting banget guys di sebuah organisasi dan kepanitiaan. Oke, keren Kak. Selanjutnya ini kita survive. Gimana sih cara kakak-kakak itu survive atau mengatasi pada saat proses belajar yang kakak-kakak sekarang lagi alamin? Siapa dulu nih? Lagi-lagi dari kakak kan. Yang ada sih kayaknya. Ada duluan. Oke, jadi bagaimana cara kita apa tadi survive ya? Survive. Sebenarnya betul yang dikatakan sama Kak Septia tadi, bahwa tantangan terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kadang tuh untuk survive ya, kadang aku masih nggak percaya kok aku bisa sampai detik ini, bisa bertahan sampai detik ini. Bahkan kalau diingat-ingat lagi, dari bulan Januari kita pelantikan kalau nggak salah itu di ruang rektorat, itu masih kayak ya ampun bisa nggak ya aku bakalan satu periode sama 7 orang yang lainnya gitu. Tapi ternyata pada nyatanya sampai detik ini saya masih bisa membersamai kalian, dan tanpa menghilang, tanpa tanpa menghiraukan tugas seperti itu. Jadi kalau untuk menceritakan survive dan lain sebagainya mungkin nggak usah aku ceritain, tapi dengan track record yang bener-bener kita udah tahu curamnya bagaimana, terus terjalnya bagaimana, itu udah sangat wow banget sih menurut aku. Dan sebenarnya kalau untuk survive sendiri sih dari aku pribadi ya, untuk diri aku sendiri itu cuman satu, masalah manajemen emosi. Lagi-lagi tentang emosi. Jujur kalau untuk menghadapi orang yang memang emosian gitu, kadang aku suka hanya berfokus pada masalahnya, bukan berfokus pada solusi. Padahal dalam dalam permasalahan ini tuh kita fokusnya di solusi harusnya, tapi kita terlalu memikirkan. Jadi memikirkan masalahnya itu yang nantinya kita bakalan nge-stuck pikiran di situ. Nah, survive terbesar diri saya itu bagaimana saya harus bisa mencari solusi, dan saya harus bisa tenang di atas anak-anak saya gitu loh. Kalau misalkan saya tegang, anak-anak saya lebih tegang daripada saya gitu loh, karena semua atas panduan saya seperti itu. Jadi survive yang berarti menurut saya adalah itu. Lagi-lagi mengenai pengalaman saya menjadi kadep ya, ini yang saya ceritakan. Oke, dan ini review dari aku pribadi ya Kak, sebagai anaknya Ibu Kartika di Departemen Inkom dan aku jadi divisi humas. Itu benar-benar Kak Kartika tuh emang yang nggak pernah sengilang itu guys, emang selalu ada untuk kami. Dan mungkin menurut Kak Kartika itu dia masih kurang ya, tapi menurut aku pribadi sih udah bagus banget. Terus juga problem solvingnya tuh udah cukup baik menurut aku sebagai seorang kadep gitu. Tepuk tangan dulu Kak Kartika. Oke, lagi-lagi selalu musuh terbesar adalah diri sendiri, dan yang kedua adalah emosi. Oke, itu harus di pin ya guys, harus dicatat banget itu tuh poinnya. Oke,
sekarang kita ke Kak Bel-Bel lagi. Oke, sebenarnya aku setuju banget apa yang dikatakan oleh Bu Kartika. Aku jujur aja ya teman-teman, pas awal juga aku masuk dalam BM itu aku sempat nggak percaya sama diri sendiri. Lagi-lagi masalahnya di diri sendiri. Aku selalu mikir kayak, bisa nggak ya selama satu periode ini, bisa nggak ya aku maksimal dengan apa yang aku punya gitu, apa yang aku bisa lakukan. Itu selalu jadi pertanyaan dalam diri sendiri. Tapi ketika aku dihadapkan dengan beberapa kayaknya hampir di kepanitiaan pasti ada muka aku ya. Iya, Kak Bel-Bel Iya, rajin kan? sekali memang guys. Itu tuh aku ngerasa kayak pertama aku pasti tetap ya kayak yakin kayak apakah aku bisa ya tetap survive dalam beberapa kepanitiaan yang aku ikuti, tapi ternyata aku mampu. Dan lagi-lagi caranya bagaimana ya, belajar dari apa yang kesalahan sudah kita perbuat. Kan kadang kritik-kritik yang diberikan itu tuh menurut aku sebagai saran yang membangun untuk diri sendiri gitu. Nah dari situ juga aku bisa survive dengan aku semakin berani untuk menantang diri sendiri. Jika ikut kepanitiaan harus bisa menuntaskan tugas yang lebih baik lagi gitu. Survive terbesar lagi nih teman-teman yang pas aku hadapin adalah pas ikut proker-proker yang di luar batasanku. Aku kan di PO ya, terus pernah aku ditempatkan di kepanitiaan humas, dan ternyata itu sangat-sangat hektik buat aku sampai aku nangis-nangis, sampai aku ngerasa kayak Tuhan ini nggak bisa lagi aku kerjain, ini di luar batasku, sampai aku nangis-nangis terus tuh aku ngadu teman-teman. Tadi teman-teman untungnya memberikan support. Nah support itu juga yang bisa buat aku survive dalam ikut kepanitiaan hingga tuntas. Terus ditambah lagi dengan masalah-masalah, aku pernah kecelakaan pas mau ada proker gede lagi tuh teman-teman. Aku langsung ngerasa kayak ini sudah gak bisa deh kayaknya, ya mau aku survive lagi, udah ditegur Tuhan kali ya. Tapi ternyata karena aku sudah berpikir wah aku tanggung jawab itu di proker PKKMB sebagai wakil, mau nggak mau aku tetap harus tuntaskan. Jadi kayak sakit-sakitnya ini habis operasi, apapun itu tetap harus aku lakukan karena itu tanggung jawabku. Jadi itu menurutku ternyata aku mampu survive itu, melakukan atau mengemban berbagai tugas yang aku ditempatkan dalam kepanitiaan. Oke. Tangan dulu dong. Keren banget Kak Bel-Bel. Aku bener-bener kayak terharu banget ya guys sama jawabannya Kak Bel-Bel, dan aku juga nggak expect kalau Kak Bel-Bel tuh bakalan berpikir sampai sejauh itu, sampai dia tuh mikir dia tuh nggak sanggup lagi di humas. Padahal kayak aku ngerasa di humas tuh kayak yang oh ya udah kayak ketemu orang terus menghubungi orang, tapi ternyata tuh di pikirannya Kak Bel-Bel sebagai PO itu tuh kayak yang berat banget gitu ya nggak sih Kak Bel? Iya, betul. Sampai dia nangis-nangis loh guys, aku kasihan banget. Waktu itu event Oh, nasional. oke. Jadi kayak Sumpah kasihan banget Kak Bel-Bel. Apa kita kasih dia kata kali atas lagi? Oke, Kak Bel-Bel hebat banget ya, dan Kak Kartika juga hebat banget. Kayaknya tuh pertanyaan kita udah habis ya Kak. Nah, karena kita udah di penghujung sesi, jadi di sini aku pengen denger nih closing statement dari kakak yang super hebat dan tahan banting ini itu kayak mana sih? Dan karena dari tadi tuh dari Kak Kartika ya, sekarang kita ke Kak Bel-Bel. Oke Kak Bel-Bel gimana? Oke, mungkin dari aku ya, pesan untuk teman-teman juga, ini khususnya untuk maba, jangan pernah takut untuk belajar. Belajar apapun itu, misalnya akan dapat kritik, itu jangan jadikan kritik itu tuh sebagai bahan cemoohan untuk kalian. Justru itu jadi bahan untuk membangun diri kalian sendiri. Karena tanpa kritik, kita nggak tahu apa yang salah dalam diri kita, dan kita nggak tahu apa yang harus kita perbaiki ke depannya gitu. Jadi untuk teman-teman, jangan ragu untuk terus belajar, berproses, selama itu baik untuk kalian, terus lakukan. Keren. Oke, kita mempersingkat waktu aja guys ya. Sekarang langsung ke Kak Kartika. Oke, jadi teman-teman closing statement dari aku yang pertama adalah jangan malu untuk belajar. Kita bisa karena kita belajar, dan kita hebat dengan kita menerima kritik dan saran dari orang lain. Kita tidak bisa hebat kalau kita anti kritik gitu. Jadi jangan sedih kalau dikritik orang gitu. Karena orang itu kan punya penilaian masing-masing ya. Iya, Apa yang kita betul. pikirkan baik untuk kita belum tentu baik untuk kita ternyata. Itu aja sih. Oke, cukup menghabiskan waktu dan tenaga, tapi seru banget pembahasan kita kali ini guys. Dan yang bisa di note di sini adalah musuh terbesar adalah siapa? Diri sendiri. Dan yang kedua adalah emosi. Oke, lagi-lagi aku menekankan dua hal itu guys. Itu perlu banget untuk dikelola dengan baik lah ya istilahnya kayak
habis sudah sesi kita pada kesempatan hari ini. Semoga kalian gak bosan lihat aku. Dan kayaknya kita bakalan cukup lama ya guys, akan berjumpa lagi. Jadi kalian pasti akan kangen sama kami. Nangis banget. Sedih. Dikit sedih. Oke, karena sesinya udah habis ya guys. Dan tadi juga aku udah menyimpulkan dari apa yang sudah kita bicarakan dari tadi. Oke, 2 hal itu jangan sampai dilupa. Ingat. Sekarang aku mau mengucapkan banyak terima kasih sama Kak Kartika dan Kak Belinda karena udah mau datang ke podcast kita hari ini, dan pembawaannya tuh bener-bener yang wah banget guys, wah banget. Dan aku juga mau mengucapkan banyak maaf karena aku nggak tahu, mungkin aku nggak sadar aku ada menyinggung atau ada salah kata atau seperti apa. Jadi sekali lagi mohon dimaafkan. Oke, cukup itu aja yang bisa aku sampaikan pada kesempatan podcast kali ini, dan kita bakalan ketemu di lain kesempatan. Sedih sedikit tapi dikit aja. Oke. Segini kata Kak Belinda. Oke, segitu aja dari kami. Sekian dan terima kasih. Bye bye.